Assalamualaikum teman-teman, semangat selalu. Saya di sini update kembali, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham bagaimana saya berbicara kemana arah dan tujuannya. Intinya kita sama-sama dalam mengikuti kasus ini, luar biasa. Teman-teman, saya menyimak di komentar teman-teman di berbagai channel YouTube ini luar biasa. Jadi di sini ada yang sudah percaya dengan keterangan Danu 100%, ada juga yang belum. Ada juga yang sangat percaya 100% di sini bahwa Pak Yosep, Mimin, Abi Arigi benar mereka terlibat para pelaku menurut keterangan Danu. Ada juga yang sama sekali tidak percaya. Ini luar biasa. Ini publik teman-teman yang berkomentar. Saya menyimak juga komentar teman-teman di berbagai channel YouTube. Sangat luar biasa, antusias, memantau, menyoroti kasus ini, dan intinya satu tujuan, ingin sekali kasus ini terungkap demi keadilan kedua korban, dan benar-benar para pelakunya nanti yang divonis oleh majelis hakim itu benar-benar pelaku. Begitulah teman-teman yang saya baca di berbagai kolom komentar. Jadi ya, bisa saja kalau saya menyimak dari komentar teman-teman ini tidak salah tangkap, tapi benar-benar pelakunya. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan menyaksikan vonis atau putusan dari majelis hakim. Tentunya fakta sidang kemarin, Danu 8 tahun penjara, ini masih tuntutan JPU, Pak Yosep seumur hidup. Nah, apakah nanti keputusan majelis hakim Pak Yosep akan seumur hidup, akan hukuman mati, 20 tahun penjara, atau bebas? Lalu Danu, apakah Danu akan seumur hidup, hukuman mati, 20 tahun penjara, atau lebih ringan? Kenapa Danu saya katakan lebih ringan? Karena Danu ini sudah mengakui perbuatannya, keterlibatannya. Lalu kenapa tadi saya bilang Pak Yosep seumur hidup, hukuman mati, 20 tahun penjara atau bebas? Karena sampai saat ini tidak mengakui atas apa yang dituduhkan Danu. Itulah perbedaannya kasus ini. Nah, lalu apa sih yang memberatkan Pak Yosep sehingga Pak Yosep ini yaitu ditetapkan sebagai tersangka atau sekarang sudah terdakwa? Saya mengambil fakta sidang, tidak keluar dari fakta sidang. Keterangan ahli sudah kita simak. Puslapor sudah menjelaskan secara gamblang, forensik sudah menjelaskan secara gamblang, Inapis dari Polres Subang dan juga Polda Jabar sudah menjelaskan secara gamblang di fakta persidangan. Yang memberatkan Pak Yosep ini menurut dari Inapis Polres Subang adanya darah di bajunya, kan seperti itu. Puslapor menjelaskan darah apakah di baju Pak Yosep, sudah dijelaskan darah kental, kan seperti itu. Nah, ini fakta sidang, keterangan ahli sudah kita dengar, ahli IT, ahli kinain, ahli forensik, ahli puslapor, ahli hukum pidana, dan masih banyak lagi ahli-ahli yang lain sudah kita simak fakta persidangan. Lalu petunjuk, apakah di dalam fakta persidangan ini dari keterangan saksi-saksi yang begitu banyak sekali dihadirkan di persidangan ketika ditanya baik dari oleh majelis hakim, penasihat hukum, dan juga JPU, ketika saksi-saksi itu ditanya karena sudah disumpah, dan ini adalah tempat yang sakral pengadilan ini, sudah disumpah demi Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka para saksi ketika ditanya, melihat, mendengar, menyaksikan, dan juga merasakan, sudah memberikan keterangannya. Adapun bohong dan tidak, merekalah yang berdosa, memberikan kesaksian palsu misalkan. Nah teman-teman, tapi yang luar biasa adalah saksi yang benar-benar saksi, memberikan keterangan di pengadilan yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia dengar, sesuai dengan definisi sebagai saksi. Nah, apakah dari keterangan saksi-saksi yang sudah begitu banyak sekali, menurut teman-teman ada petunjuk? Karena untuk menetapkan tersangka itu sesuai dengan pasal 184 sudah kita ketahui, keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga petunjuk, surat, dan juga keterangan terdakwa. Nah, teman-teman, ada nggak petunjuk dari keterangan saksi yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi ini?
sebagai petunjuk berkaitan nih? Tentunya ada ya, teman-teman. Nah, ini kalau berkaitan, berarti di sini sudah masuk pasal 184, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk. Nah, oke, teman-teman di sini, butir-butir sudah dibacakan oleh JPU. Butir-butir keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum atas pledoinya kemarin atau keberatan karena sudah divonis seumur hidup itu ditolak oleh JPU. Tapi kan kita belum menyimak keputusan majelis hakim. Sampai saat ini polemik perdebatan di masyarakat ini ramai sekali. Karena banyak juga yang saya simak di berbagai komentar, banyak yang tidak percaya bahwa Pak Yosep adalah pelaku sebenar-benarnya, dan juga Ibu Mimin, Abi dan Arigi, dan banyak yang mengatakan di sini keterangan Danu itu belum benar. Ya, kita simak saja nanti. Apakah keterangan ahli sudah begitu memang kurang jelas atau bagaimana? Ahli tidak main-main. Ahli Kinain sudah turun, IT sudah turun. Nah, namun di sini yang jadi perdebatan adalah CCTV. Karena dulu yang saya simak di berbagai keterangan media dari keterangan kepolisian itu ada 55 titik CCTV. Tentunya kita belum melihat dari perapatan ke arah Bandung, pertigaan ke arah Bandung, siapa saja, kendaraan apa saja yang datang dari sana, menuju ke arah TKP tembus ke Sagala Herang. Ini kan lalu lalang ya, meskipun dulu PPKM darurat. Tapi tentunya kan ada yang lewat mungkin itu di perapatan menuju ke arah Subangnya, menuju ke arah Bandungnya. Nah, ini yang menjadi pembahasan publik juga, teman-teman. Lalu yang ditanyakan di sini ada komentar publik yang bertanya selalu setiap komentar, ini luar biasa. Saya pun ingin sekali menjelaskan kalau ada barang buktinya. Di sini tolong dong tunjukkan gambar CCTV ketika Pak Yosep Hidayah benar-benar pulang waktu di malam itu jam 9 malam menuju Cijengkolnya. Apakah ada foto CCTV-nya waktu di malam hari? Kalau misalkan ada, itu pun pasti jelas karena CCTV waktu di pagi harinya pun itu jernih. Nah, kenapa yang ditunjukkan hanya di pagi harinya saja menuju dari Cijengkol ke arah TKP? Ini komentar sudah di beberapa video saya bertanya seperti itu. Tentang masalah gambar Pak Yosep yang pulang dari TKP ketika ditelepon Ibu Mimin suruh pulang. Dan menginaplah menurut Pak Yosep di Cijengkol. Ini teman-teman, CCTV ini yang sangat luar biasa kok banyak yang hilang. Dalam fakta persidangan ya tentunya. Kita sudah mendengar keterangan Angger, keterangan Ibu Cici, namun banyak juga yang meragukan keterangan Angger ini banyak. Sebenarnya ada juga yang yakin. Karena kenapa seperti itu? Tidak sambil ditunjukkan barbuknya. Barbuknya tidak ada. Oh, berarti yang menghilangkannya siapa? Itulah yang harus dikejar. Berarti adanya OOJ. Siapa yang menyuruh OOJ-nya? Ini akan merembet, akan ketemu pelaku-pelaku yang lain yang terlibat dalam kasus ini. Untuk sementara yang sudah kita ketahui, yang sudah menjadi tersangka ada 5 orang. Danu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi menurut keterangan penyidik. Nah, yang 2 kita tinggal menunggu finish kasus ini. Sebentar lagi di tanggal 25 Juli akan ada pembacaan putusan dari majelis hakim. Di sini JPU butir-butir keberatan yang disampaikan dari penasihat hukumnya itu tentang pledoi atas tuntutan pidana Yosep Hidayah pada pokoknya memang tidak diuraikan waktu kemarin ya, karena kalau dibacakan pasti panjang sekali. Namun menurut JPU sudah saya sampaikan bahwa penyusunan surat tuntutan berdasarkan alat bukti, tuh kan, sehingga yang sudah ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Nah, JPU di sini juga sudah memaparkan bahwa tuntutan ini berdasarkan dari keterangan para ahli, saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan.
teman-teman. Lalu petunjuk juga sudah banyak ya. Nah, dan di sini menurut JPU sudah saling berkesesuaian sehingga menemukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana pasal 188 KUHP menurut JPU nih. Juga bahwa sejak dibacakannya surat dakwaan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan di persidangan, penuntut umum telah menguraikan secara jelas bagaimana cara-cara dari terdakwa melakukan tindak pidana apapun untuk menanggapi pembelaan dari penasihat hukum terdakwa secara mutatis. Nah, mutatis dengan tuntutan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di sidang sebelumnya. Keterangan saksi-saksi tersebut salah satu contoh dari saksi Polres Subang, saksi Polda Jabar, yaitu dengan tidak ditemukannya kerusakan kunci depan dan belakang rumah korban yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Yoris, yaitu Yosef Hidayah yang menerangkan bahwa selain Amel dan Tuti, terdakwa juga memiliki kunci atau akses masuk ke dalam rumah. Baiklah, kita tinggal menunggu keputusan dari hakim. Akan bagaimanakah nanti vonis untuk Danu dan juga Yosef Hidayah? Kita ikuti terus perkembangan kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.